Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ferdiansyah dari kelas MN 21F. Saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Materi tentang perilaku biaya aktivitas. Pertama-tama kita akan membahas apa itu perilaku biaya atau cost behavior. Istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Jadi perilaku biaya ini akan mendeteksi apakah ketika keluaran output atau produksi bertambah, maka biayanya akan bertambah. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran-keluaran dengan berbagai cara. Dasar-dasar perilaku biaya yang pertama adalah ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Biayanya akan tetap konstan dalam rentang yang relevan. Ketika tingkat output aktivitas berubah, jadi biaya tetap ini adalah biaya yang lainnya tetap dan dalam rentang output atau produksi tertentu. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Jadi maksudnya di sini adalah biaya itu akan berubah seiring berubahnya produksi. Misalnya nilai produksi akan bertambah kalau volume produksi bertambah. Dan yang ketiga terakhir ada biaya campuran atau mixed cost, biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam perilaku biaya. Kenapa? Karena dalam campuran ini ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Itulah yang akan nanti dipisahkan dalam materi ini. Bagaimana cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya campuran itu? Selanjutnya, klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Jadi klasifikasi biaya ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu batasan waktunya, di mana menurut ilmu ekonomi jika jangka waktu panjang atau long run semua biaya adalah variabel. Tapi kalau dalam jangka pendek atau short run paling tidak satu biaya adalah tetap. Jadi menurut batasan waktu jika jangka panjang diasumsikan itu adalah variabel, tapi jika jangka pendek paling tidak ada satu biaya tetap. Lalu berdasarkan sumber daya dan ukuran keluaran, yaitu setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran yang diperhatikan. Inilah model-model perilaku biaya. Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabung untuk memproduksi suatu keluaran. Di sini masukan digabung untuk memproduksi keluaran. Misalnya kita melakukan aktivitas memindahkan bahan baku. Ya, aktivitasnya adalah memindahkan bahan baku. Maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan, berarti digabung. Bahan baku yang dipindahkan menggunakan energi, menggunakan tenaga kerja, menggunakan modal berupa mobil mungkin untuk memindahkan bahan baku. Aktivitasnya memindahkan bahan baku, keluarannya atau outputnya adalah bahan baku yang dipindahkan. Nah, semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin tinggi biaya ini. Itulah yang akan diteliti. Perilaku biaya itulah yang menimbulkan perilaku biaya. Metode pemisahan biaya percampuran. 1. Metode tinggi rendah atau high low metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan memilih dua titik yang digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Yang kedua, metode scatter plot adalah metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif, tidak ada kriteria menentukan buah titik ini yang kita ambil. Untuk itu kita yang menentukan sendiri semua umumnya. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau the least square method. Metode kuadrat terkecil mengobatkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviation dikuadratkan sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Ya, ini penjelasannya, dan dianggap bahwa metode kuadrat terkecil ini mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Metode kuadrat terkecil ini mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Selanjutnya ada penggunaan program regresi. Nah, program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien, di mana program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk kemungkinan melihat persamaan biaya yang dapat dipercaya. Multiple regression, regresi berganda. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, penjelas metodenya disebut regresi berganda atau multiple regression. Nah, yang paling terakhir adalah penilaian manajerial. Jadi maksud di sini adalah manajer yang melakukan penilaian tersendiri. Jadi banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasinya terhadap hubungan biaya pada masa
lampau untuk menentukan biaya tetap dan area beli. Inilah 3 hal yang biasa dilakukan oleh manajernya. Ciri-ciri ada: yang pertama, manajer yang menentukan bioaktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang poin kedua ini maksudnya, dan ketiga, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Intuisi pengalaman dari manajer tersebut untuk mempertimbangkan kembali ke mereka sendiri, mereka yang menggunakan yang mana keunggulan dari penggunaan pertimbangan ini untuk memisahkan biaya tetap dan variabel tetap pada kesederhanaannya. Kenapa? Karena kita manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biasanya. Metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Jadi sekali lagi kembali ke personal manajernya. Selama manajernya memberi pengetahuan yang mendalam, karena mereka bebas saja untuk menentukan yang menetap dan yang mana biaya variabel pada biaya campuran. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.